Di awal cerita diceritakan, Kinchen mengambil slip giok dan kekuatan spiritualnya segera menembus ke dalamnya, dan dia dengan cepat merasakannya. Segera dia mengetahui tentang situasi tanah Guiksu. Tanah Guiksu bukanlah tempat tinggal tetap suatu kelompok etnis tertentu, tetapi merupakan tanah rahasia dari reruntuhan yang terpencil. Yang paling menarik adalah alam rahasia Guiksu. Di tanah Guiksu ada beberapa harta karun khusus di alam rahasia ini. Beberapa orang bahkan membuat orang menyadari buah ajaib aneh yang melampaui asal-usulnya. Setiap kali dibuka, itu akan menarik banyak orang kuat. Perhatikan, namun tempat kembali ke reruntuhan ini sangat ajaib. Dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa memasukinya sama sekali. Namun, begitu dibuka, banyak lorong luar angkasa menuju tempat kembali ke reruntuhan ini. Jika Anda beruntung, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki tempat kembalinya reruntuhan ini. Di tanah reruntuhan, begitu Anda bisa memasuki tempat Guiksu, itu berarti dunia rahasia Guiksu akan terbuka. Ini akan menjadi peluang besar bagi mereka yang memasuki tanah reruntuhan ini. Namun, jalur luar angkasa menuju tanah Guiksu sangatlah acak. Mereka sering menjumpai jalur luar angkasa saat berlatih di laut kosmik, dan terkadang mereka tidak sengaja memasuki setelah masuk lubang cacing tertentu. Singkatnya, sangat acak meskipun demikian terkemuka. Bahkan, orang yang kuat pun tidak dapat memprediksi pintu masuk ke tempat di mana kemarahan kembali ke reruntuhan. Oleh karena itu, siapapun yang bisa masuk ke sini dianggap sangat beruntung, dan ini merupakan kesempatan bagi siapapun yang masuk ke sini. Dan karena tanah Guiksu begitu terkenal, hampir semua orang yang datang ke sini akan langsung paham bahwa mereka sedang memasuki tanah Guiksu. Maka tidak heran jika wanita ini tidak mengerti apapun saat melihat Kinchen muncul di sini. Karena banyak orang yang masuk ke sini setelah tidak sengaja memasuki pusaran luar angkasa. Setelah memasuki tempat Guiksu, tidak mungkin untuk pergi sampai dunia rahasia Guiksu selesai. Setelah melihat pesan di slip giok, mata Kinchen menyipit. Dia saat ini sedang dikejar oleh orang kuat dari klan kegelapan. Dia datang ke sini secara tidak sengaja melalui lubang cacing. Dan jika orang kegelapan tersebut mengikutinya, kemungkinan besar dia akan datang ke sini dalam waktu singkat. Sekali ditemui, ini akan merepotkan. Tidak mungkin meninggalkan tempat kembali ke reruntuhan ini. Bahkan jika Anda bersembunyi, Anda tidak tahu cara bersembunyi. Benar, jika kamu ingin meninggalkan alam rahasia Guiksu, kamu harus menunggu sampai akhir dari alam rahasia Guiksu. Tapi, kenapa kamu pergi begitu terburu-buru? Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan melihat ke arah Kinchen. Di alam rahasia Guiksu, tidak hanya ada banyak kristal kosmik dan berbagai bahan biji. Jika beruntung, Anda juga dapat menemukan beberapa buah dan harta luar angkasa tingkat detasmen yang dapat memahami hukum ruang angkasa. Mengapa mereka semua buah luar angkasa dan harta karun dapat memahami kekuatan magis luar angkasa? Kinchen bertanya dengan bingung. Karena alam rahasia Guiksu terdiri dari berbagai hukum luar angkasa. Ada banyak tempat di dalamnya yang dipenuhi dengan celah dan celah luar angkasa yang sangat menakutkan. Ada juga beberapa burung hantu dewa yang datang dan pergi. Di beberapa tempat Anda bisa merasakannya, ruang dikompresi atau diregangkan tanpa henti. Namun, jika orang dengan tingkat kultivasi rendah menghadapi situasi ini, tidak banyak yang dapat bertahan. Anda dapat membayangkan bahwa begitu Anda merasakan ruang memanjang dengan cepat, ruang tersebut membentang terlalu jauh dan Anda belum dapat melarikan diri darinya. Ruang memanjang, pusaran air, tubuhmu telah terbagi menjadi beberapa tempat oleh ruang yang direntangkan. Karena tubuhmu tidak mampu menahan kekuatan peregangan ruang, kata wanita itu dengan sungguh-sungguh.
Apakah ada tempat seperti itu? Kincen berkata dengan kaget. Pusaran air yang memanjang tanpa batas di angkasa sungguh menakutkan. Jika dipikir-pikir, begitu Anda memasukinya, tubuh fisik Anda langsung terbentang, melintasi tingkat spasial yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana orang biasa bisa menolaknya? Apalagi wanita itu berkata dengan suara yang dalam. Ada rumor bahwa alam rahasia Guiksu seharusnya lahir setelah kematian seorang detasmen yang kuat dari sistem ruang angkasa tertentu. Hukum detasmen ruang angkasanya tersebar di seluruh dunia dan alam rahasia Guiksu ini terbentuk. Di tanah reruntuhan dapat dikatakan bahwa tempat kita berada adalah sisa-sisa orang kuat di tingkat detasmen tersebut. Namun tempat seperti ini berbahaya bagi banyak orang kuat, tetapi manfaatnya juga sangat besar. Karena di beberapa ruang di bawah tekanan, ia memiliki efek peningkatan yang besar pada tubuh fisik. Jika Anda berlatih, setelah Anda dapat menahannya, Anda dapat membuat tubuh fisik mencapai titik yang sangat dekat dengan alam detasmen. Kincen mendengarkan sambil diam. Jika alam rahasia Guiksu yang disebutkan oleh wanita ini benar-benar dapat memahami hukum ruang angkasa, maka itu akan sangat cocok untuknya. Dengan tubuh fisik saat ini, setelah dia ditempa oleh hukum ruang angkasa, dia mungkin dapat mencapai tingkat detasmen. Ketika saatnya tiba, dia akan memiliki lebih banyak kemungkinan untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan ke klan. Keduanya terbang dengan cepat sambil berbicara. Dalam perjalanan, Kincen juga mengetahui nama wanita ini. Wanita tersebut bernama Fang Muling. Adapun asal-usul wanita ini, pihak lain tidak memberitahunya. Tetapi Kincen samar-samar merasa bahwa ketika pihak lain menyebutkan namanya, dia berhenti. Samar-samar seolah sedang berpikir untuk sesaat. Keduanya terbang terus-menerus. Setelah beberapa hari terbang terus-menerus, medan di depan mereka melunak, ratakan kosong yang berantakan serta jurang vertikal dan horizontal secara bertahap menjadi semakin sedikit. Dan atmosfer laut kosmik di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih kaya. Retakan kosong yang tersembunyi di ruang angkasa menjadi jarang, dan di depannya ada sebuah benua yang agak hidup kembali. Kincen dan Pang Muling baru saja memasukinya. Boom! Gelombang energi luar angkasa yang menakutkan dan kuat membuat kedua orang itu segera berhenti. Sebelum kesadaran Kincen bisa sepenuhnya meregang, sosok berbaju putih tersebut tersandung dari kehampaan di samping mereka. Saat berikutnya, cetakan tangan besar muncul dalam kesadaran dan menghantam langsung ke arah sosok itu. Ekspresi sosok itu berubah drastis dan dia segera meninju. Dalam sekejap, kepalan tangan yang tidak jauh lebih kecil dan cetakan tangan tersapu. Serangkaian niat membunuh yang mengerikan terbentuk. Ledakan! Sidik tangan dan tinju besar itu langsung bertabrakan. Sebuah ledakan dahsyat meledak dan ruang di sekitarnya menjadi gelap pada saat ini. Napas bergelombang yang tak terbatas melonjak di angkasa, menyapu dalam sekejap. Anda melihat pria itu segera memuntahkan seteguk darah dan kemudian dia merasa malu. Datang ke Kincen dan yang lainnya. Kalian berdua, aku datang dari Anyo Mansion. Ada musuh yang ingin membunuhku. Tolong bantu aku. Aku pasti akan membalasmu dengan murah hati. Pria berbaju putih itu melirik ke arah Kincen dan Pang Muling dan berkata dengan tergesa-gesa. Dan saat dia sedang selesai berbicara, sosok terbang langsung dari kehampaan di kejauhan, mengenakan jubah hitam. Matanya langsung tertuju pada Kincen dan tiga lainnya, dan alisnya sedikit mengernyit. Kalian berdua, ini konflik di antara kita. Tolong jangan ikut campur, kata pria berbaju hitam dengan wajah tegas sambil terbang. Mendengar ini, pria berbaju putih mengubah wajahnya dan berkata, selama kalian berdua membantuku, aku bersedia memberikan 10.000 kristal kosmik tingkat rendah sebagai hadiah. Hah? Selama kalian berdua membunuh orang ini, untukku, aku bersedia memberimu 2 kali. Pria berbaju hitam itu berkata sambil mencibir. Kamu? Pria berbaju putih itu mengubah wajahnya dan buru-buru mendekati Pang Muling dan berkata, kalian berdua, jangan dengarkan omong kosong pria ini. Dia kejam dan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kembalilah pada apa yang kukatakan.
Pria berbaju hitam berkata lagi kepada laki-laki tersebut, "Oke, kami percaya padamu." Tiba-tiba pangguling berkata, setelah kata-katanya jatuh, dia tidak ragu-ragu dan mencambuk pria berbaju putih itu.